Nama saya Jennifer, NPM 2041164. Nama saya Kelvin, NPM 2041165. Nama saya Riko Katono, NPM 2041166. Nama saya Riko Katono, NPM 2041166. Saya Florentina Jasmine dengan NPM 2041158. Saya Florentina Jasmine dengan NPM 2041158. Saya Florentina Jasmine dan kami akan mempresentasikan mengenai analisis resiko usaha pada Janji Jiwa. Janji Jiwa dapat dikatakan sebagai franchise kopi lokal terbesar yang ada di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya outlet yang telah dibukanya. Per tahun 2020 telah dibuka 800 outlet di 100 kota yang berbeda. Selain itu, Janji Jiwa juga mendapatkan rekor muri sebagai kedai kopi dengan pertumbuhan tercepat dalam 1 tahun, yaitu mereka telah membuka 500 outlet dalam 1 tahun. Jadi dari sini, kelompok kami ingin menganalisa saingan usaha dalam bidang yang sama dengan Janji Jiwa selama pandemi COVID-19 dan menerapkan manajemen resiko dengan analisis business risk process. Laporan ini disusun menggunakan metode sampling purposive, kemudian setelah semua data dikumpulkan dilanjutkan dengan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif digunakan untuk menghitung data secara akurat, kemudian juga diperlukan untuk menganalisis atau menginterpretasi data yang kompleks. Metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama menganalisa Janji Jiwa. Hasil dan pembahasan. Risk Identification. Janji Jiwa merupakan sebuah brand kopi Indonesia yang menyajikan kopi lokal dan dapat dikatakan sebagai brand kedai kopi Indonesia yang terbesar, dengan banyaknya cabang-cabang di seluruh Indonesia. Dengan adanya poin ini, tentunya dapat muncul brand lain dengan konsep yang menyerupai yang akan menjadi pesaing Janji Jiwa. Hal ini jika tidak diimbangi dengan strategi-strategi pemasaran yang baik dapat menyebabkan perhatian masyarakat yang kurang untuk Janji Jiwa. Selain itu, dalam kondisi pandemi COVID-19, Janji Jiwa juga mengalami masalah seperti penurunan jumlah pendapatan, produksi, rencana ekspansi, dan keberlangsungan perusahaan. Risk Assessment. Janji Jiwa sebagai sebuah brand akan mementingkan pendapat masyarakat sebagai konsumennya. Di sini, jika mereka tidak bisa menarik perhatian dari masyarakat, maka dapat memberikan dampak negatif pada pertumbuhan Janji Jiwa, yang dimana akan menurunkan penjualan dan brand awareness dalam masyarakat. Untuk kondisi pandemi sendiri, telah dilakukan pemberhentian sementara untuk rencana ekspansi Janji Jiwa di Indonesia, dan juga pemutusan hubungan kerja karyawan-karyawan untuk mengimbangi efek dari pandemi ini. Di sini dapat dikatakan bahwa hal yang disebutkan di atas memiliki resiko yang besar dan harus ditangani dengan baik. Risk Treatment. Untuk menangani resiko-resiko tersebut, hal yang dapat dilakukan Janji Jiwa adalah dengan menggunakan sosial media dan penjualan online. Dengan mendaftarkan gerai-gerai ke dalam aplikasi penjualan online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan aktif dalam sosial media, Janji Jiwa dapat mempermudah pelanggan untuk melakukan pemesanan, terutama di masa pandemi ini. Selain itu, ada baiknya untuk mengadakan atau memberikan promosi berupa event-event, giveaway, brand sponsor, dan lainnya untuk menarik para konsumen. Dengan aktif sosial media, Janji Jiwa juga dapat mendapatkan informasi terbaru mengenai tren yang sedang terjadi dan memanfaatkan saat tersebut untuk mempromosikan lagi nama brand dari Janji Jiwa. Risk Monitoring. Monitoring merupakan cara pihak Janji Jiwa memantau hasil mitigasi risiko yang dilakukan. Dalam langkah ini, pihak Janji Jiwa akan melihat hasil dari promosi dan media sosial untuk melihat apakah hal yang dilakukan memiliki hasil yang positif pada pertumbuhan Janji Jiwa sendiri. Dalam langkah ini, Janji Jiwa tetap mengembangkan ide-ide yang menarik konsumen dan memantau situasi.
risk reporting. Kesimpulan dan hasil dari mitigasi adalah dengan adanya promosi dan keaktifan sosial media yang baik dapat memberikan janji jiwa sebuah peluang dalam pasar walaupun dengan masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Tentunya dengan keadaan perusahaan yang semakin baik dan harapan masa pandemi segera berakhir, implementasi hal-hal ini dapat memberikan banyak keuntungan untuk janji jiwa di masa yang akan mendatang. Berikut ini tabel list register yang terdiri dari ID R001 sampai dengan R005. Dalam tabel ini menjelaskan deskripsi risiko yang terjadi dan juga jenis tipe risikonya. Berikut penjelasan risk analisis dari list ID R001 sampai dengan R005. R001 disebut likely disebab banyaknya saingan yang muncul setelah pandemi COVID-19. Kasus ini digolong sangat serius karena dapat menyebabkan kerugian. R002 disebut low likelihood sebab kemungkinan terjadinya permasalahan tersebut sangat kecil dan serius dalam mengatasinya. R003 likely sebab kerusakan pada alat produksi bisa sangat fatal sehingga permasalahan tersebut sangat serius untuk dihadapi. R004 disebut likely sebab permasalahan tersebut mungkin terjadi jika tidak diatasi dan permasalahan tersebut digolong dalam serius. R005 disebut not likely sebab kemungkinan terjadi permasalahan tersebut sangat rendah. Jika terjadinya kasus seperti ini akan digolongkan sangat serius. Berikut merupakan tabel risk mitigation dan risk tracking yang terdiri dari 5. Kesimpulan dasaran. Kesimpulan dari kelompok kami adalah janji jiwa didirikan sebagai janji dari hati yang terdalam untuk menyajikan kopi sebagai salah satu passionnya. Munculnya pandemi COVID-19 merupakan masalah yang membuat perekonomian Indonesia menjadi turun dan banyaknya perusahaan bangkrut. Hal ini tentunya juga mempengaruhi janji jiwa, di mana yang sebelumnya kebanyakan pelanggan berasal dari pembelian langsung, sekarang akan berubah menjadi online. Juga tidak dikurangi dengan saingan-saingan baru dengan produk dan minuman serupa. Tetapi janji jiwa akan terus berkembang dan berinovasi selama masa pandemi ini, sehingga tidak akan tertinggal dengan apa yang diinginkan konsumennya berserta dengan keadaan di lingkungannya. Saran dari kelompok kami ada 3. Yang pertama, janji jiwa bisa memberikan lebih banyak promosi dengan produk mereka. Yang kedua, rutin dalam melakukan analisis terhadap penjualan produk ciptaan mereka. Yang ketiga, melakukan pemantauan terhadap penjualan kinerja karyawan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah pengucapan kata. Sekian dari kami. Terima kasih.